Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi di video Learning Journal Ica. Baik teman-teman, di video kali ini seperti biasa saya akan membuat video Learning Journal materi yang sudah dipresentasikan dan yang sudah dijelaskan di minggu kemarin. Nah, untuk Learning Journal kali ini saya akan membahas makalah atau materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7. Semoga teman-teman nggak terasa sekarang udah nyampe ke Learning Journal yang ke-7 aja. Nanti teman-teman pokoknya harus simak video ini sampai habis karena banyak video-video menarik dan pembahasan menarik yang bakal saya bahas di sini. Jadi langsung ke videonya. Baik teman-teman, jadi makalah dari kelompok 7 yang sudah dibahas kemarin itu berjudul Rangkaian Proses Sinematik. Nah, garis besarnya makalah ini tuh membahas proses sinematik dalam produksi film yang meliputi peran setiap departemen serta tahapan kerja dari pra-produksi hingga pasca produksi. Yang pertama ada film sebagai media komunikasi dan seni. Nah, film ini dianggap sebagai media komunikasi massa yang efektif untuk menyampaikan pesan, membangkitkan emosi, dan mencerminkan dari realitas sosial. Selain sebagai hiburan, film juga berfungsi sebagai sarana edukasi, penyampaian moral, dan ekspresi seni. Oleh karena itu, pemahaman dari proses sinematik itu sangat-sangat penting. Kenapa? Agar film dapat menghasilkan pesan dan estetika yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada Departemen Sinematografi. Dalam departemen ini bertanggung jawab pada aspek visual dari film. Peran pentingnya meliputi yang pertama ada Director of Photography atau DOP. Ia merancang pencahayaan, komposisi gambar, warna, serta gaya visual sesuai visi dari sutradara. Selanjutnya ada asisten kamera 1 dan asisten kamera 2 yang mengatur fokus lensa sama clipboard serta memastikan kamera bekerja baik selama proses syuting berlangsung. Selanjutnya ada DIT atau DIT, yaitu Digital Imaging Technician. Mereka mengelola data rekaman dan kontrol kualitas gambar. Selanjutnya ada Gaffer. Gaffer ini mengatur dan mengeksekusi teknik dari pencahayaan. Nah, departemen ini tuh memastikan visual film nggak hanya indah, tetapi juga mendukung emosi dan cerita. Yang ketiga ada Departemen Artistik. Nah, Departemen Artistik ini menciptakan dunia visual tempat cerita itu berlangsung kayak seperti tata set, terus properti, habis itu kostum dari para pemain, warna dan desain dari ruangan yang dipakai selama pembuatan film tersebut. Selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui ada tim artistik. Biasanya tim artistik ini berkolaborasi dengan sinematografer agar visual dari film ini memiliki estetika dan makna simbolik yang konsisten. Nah, perkembangan teknologi membuat artistik juga bekerja dengan elemen digital seperti virtual set dan CGI atau CGI. Yang keempat ada tahap praproduksi. Nah, dalam tahap praproduksi ini merupakan fondasi utama dari film. Kegiatannya meliputi yang pertama ada penulisan naskah, yang kedua ada penyusunan anggaran dan jadwal, yang ketiga ada pemilihan lokasi, yang keempat casting dari para talent film, yang keempat storyboard dan moodboard. Nah, teman-teman, jadi dalam tahap ini tuh benar-benar sangat penting gitu ya untuk mencegah resiko dari film seperti pembengkakan biaya dan hambatan teknis. Nah, perencanaan yang matang dan terjamin juga ini bisa menjamin dari kelancaran proses produksi. Yang kelima ada tahap produksi. Dalam tahap produksi ini produksi itu kan tahap pengambilan gambar dan suara ya. Nah, kegiatannya itu meliputi syuting, pengaturan kamera, pencahayaan, dan set. Selanjutnya ada perekaman suara, serta pengawasan dari kontinuitas. Nah, jadi teman-teman, pada tahap ini kolaborasi sangat penting antara sutradara, DOP, artistik,
sound, dan kru lainnya. Jadi teknologi modern seperti virtual production juga perlu digunakan. Keenam, ada tahap pasca produksi. Pasti teman-teman tahu kan bahwa tahap pasca produksi ini tahap dari akhir pembuatan film. Jadi udah paling akhir kan, yang pertama ada pra produksinya sama pasca. Nah, sekarang kita udah sampai pasca nih. Teman-teman harus dengerin baik-baik ya. Jadi tahap pasca produksi ini tahap akhir sebagai penyempurna dari film, melalui yang pertama ada editing video, yang kedua ada mixing dan desain audio, yang ketiga ada color grading, yang keempat ada penambahan efek visual. Nah, jadi disinilah ritme, emosi, dan struktur cerita benar-benar terbentuk. Jadi pasca produksi ini memastikan film final sesuai visi kreatif dan film ini siap buat ditayangkan ke publik atau ke khalayak ramai. Baik teman-teman, jadi kesimpulan menurut saya ya, kesimpulan dari presentasi kemarin tuh bahwa film ini hasil dari kerja kolaboratif yang kompleks. Nah, keberhasilan dari film itu bergantung pada keterpaduan antara yang pertama sinematografi, yang kedua artistik, yang ketiga pra-produksi, yang keempat produksi, dan yang kelima pasca produksi. Nah, jadi proses sinematik adalah kerjasama yang terencana antara pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Jadi keberhasilan sebuah film itu nggak hanya bergantung pada ide cerita, tetapi juga pada koordinasi yang baik antara berbagai departemen seperti sinematografi dan artistik. Nah, jika setiap tahapan dipahami dan dijalankan secara maksimal dan baik, maka film yang dihasilkan bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menyampaikan pesan moral, nilai edukatif, serta makna sosial yang kuat bagi penonton. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu dia tahapan-tahapan dalam film ya yang sudah dipresentasikan di minggu kemarin. Nah, selanjutnya di kelompok 7 kemarin juga membahas atau meresensikan film yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Nah, kelompok 7 ini mengambil film layar lebar atau yang sudah ditayangkan di bioskop itu berjudul Budi Pekerti. Nah, jadi kita ulas ya resensi dari film Budi Pekerti ini. Nah teman-teman, jadi resensi film dari Budi Pekerti ini, jadi film ini tuh menceritakan Bu Prani. Bu Prani ini guru BK ya. Guru BK-nya itu yang hidupnya itu hancur setelah video dirinya viral secara negatif. Jadi kisah ini menyoroti yang pertama dampak psikologis cyberbullying, yang kedua pentingnya dukungan keluarga bagi korban bully, yang ketiga nilai kesabaran dan etika komunikasi digital, yang keempat pentingnya menjaga lisan dan akhlak karimah dalam Islam. Nah, film ini menurut saya relevan sih dengan beban konseling, karena alasannya tuh film ini tuh menggambarkan masalah pribadi sampai sosial dan pentingnya edukasi moral di era digital. Jadi gitu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin segitu aja pengulasan atau learning journal video kali ini yang membahas mengenai teknik dari tahapan film ya yang dipresentasikan oleh kelompok 7 dan juga resensi film yang berjudul Budi Pekerti. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan nanti dalam pengeditan, serta ada dan juga ada kekeliruan dalam pembahasan atau pengulasan dari materi yang sudah dijelaskan di minggu kemarin. Mohon maaf ya teman-teman, mohon dimaafkan. Jadi sekian learning journal dari video saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di minggu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Nanti kita ketemu lagi di di learning journal yang ke 8.